Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensaba semuanya. Kembali lagi di podcast. Kali ini teman-teman udah bareng Gendis dan dua kakak-kakak cantik nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Siapa namanya Kak? Rizka. Rizka. Yang satunya? Pirel. Pirel. Kakak-kakak ini asalnya dari mana sekolahnya? Dari Miftahul Salam Banyumas. Miftahul Salam Banyumas. Untuk sekolahnya sendiri itu letaknya di mana Kak? Di Kejawar. Di Kejawar. Oke. Berarti itu termasuk MTS ya? MTS MA. Oh, oke. Nah, kakak-kakak di sini mau ngapain sih sebenarnya? Mau nanya-nanya. Mau nanya-nanya. Oke, nanya-nanya. Sebelumnya Gedis dulu aja lah ya yang tanya. Kan tadi kita semua tuh udah muter-muter, udah keliling-keliling gitu kan, keliling-keliling sekolah ini. Nah, kesan pertamanya apa Kak waktu baru masuk ke sini? Ngelihat sekolahnya kayak gini, perpustakaannya kayak gini, gerai-gerainya. Itu apa kesan pertamanya? Asik, mengasihkan sekali. Mengasihkan sekali. Hanya itu, ada lain? Bagus. Bagus. Kalau di rating dari 0 sampai 10 itu berapa? 10. 10. Oke, berarti bagus ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman ini udah tahu belum sih kalau sekolah ini tuh berbasis literasi? Belum tahu. Baru tahu yang sekarang. Baru tahu sekarang ini. Oke. Tapi teman-teman suka literasi nggak? Suka. Suka baca-baca buku. Enggak terlalu. Tapi kalau baca novel gitu suka. Suka. Oke. Itu aja sih pertanyaan dari Kedis. Kalau dari kakaknya mau bertanya? Dalam seharinya itu berapa siswa yang datang ke perpustakaan? Itu aku jawab ya. Sebenarnya nggak bisa dihitung juga sih, nggak bisa dijelasin sebenarnya berapanya karena banyak juga yang kesini, mungkin lebih dari 5 juga ada, karena kan setiap istirahat ada juga yang kesini, atau mungkin lagi ada pembelajaran apa mereka kesini, jadi orangnya tuh nggak kehitung berapa, nggak bisa dipastiin lah berapanya. Apa sih kesan setelah menjadi perpustakaan nasional gitu kayak? Kesannya dari aku pribadi, kalau aku pribadi seneng, bangga juga, terharu juga karena aku sebagai siswa dari sekolah ini punya sekolah dengan perpustakaan yang terakreditasi A se-Indonesia katanya ya. Ngerasa seneng banget, bangga banget karena belum ada sekolah-sekolah yang kayak gini, jadi merasa ada rasa seneng sendiri gitu loh. Apa? Dalam sehari itu berapa buku yang dipinjam? Nah itu juga nggak bisa dipastiin berapanya karena kan nggak setiap anak yang masuk sini juga mereka minjem buku, nggak, ada juga yang di sini cuman baca doang di sini nggak dibawa pulang. Jadi yang kayak gitu tuh nggak bisa dipastiin. Oke, gantian nanya ya, aku yang nanya. Kalau di Miftahul Salam itu perpustakaannya hanya cuman difokusin ke baca doang atau ada hal yang lain yang bisa ditonjolin? Lebih ke baca. Lebih ke baca. Oh, oke. Berarti di sana ada juga literasi kayak gini? Kalau barang-barangnya enggak Enggak, cuman buku-buku gitu. Oh. Terus di sana kegiatan sehari-harinya tuh apa, kayak kalau di sini tuh misalkan setiap hari Rabu gitu ada yang namanya literasi dari jam 7 sampai jam 7.15, itu khusus untuk literasi gitu. Untuk hari Kamis itu tadarus. Kalau di Miftahul Salam tuh gimana? Ada gitu atau malah ada yang lain? Yang ini loh. paling ngadain ini sih kayak apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa? Drum band, tapak suci, Oh. yang gitu-gitu. Terus kalau di sana itu ada nggak ekstrakurikuler literasi? Di sini kan ada, di sana tuh ada atau cuman beda namanya atau beda bidang tuh? Yang nyanyi seni. Ada nyanyi, Oh, ada juga, ada. terus kaligrafi juga ada. Ada. Itu pernah dilombakan nggak kaligrafinya? Pernah ya? Pernah. Iya pernah. Pernah dapat juara juga? Pernah, tapi yang ini tuh yang Yang apa? Yang dari apa? ikatan Ikatan santri. santrinya. Oh, tapi keren ya. Juara berapa itu? Satu kedua. 1 atau 2? Oh ya, tapi tuh keren berarti masuknya karena di sini juga belum ada kaligrafi kayak gitu tuh, belum ada. Cuman anak-anak ya ada yang sempat bikin kaligrafi, cuman nggak di kegiatanin kayak gitu. Gimana sih agar ini biar public speakingnya tuh oke gitu, nggak malu-malu gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau aku sendiri tuh pertama harus punya
niat. Terus ya itu jangan malu. Intinya kalau mau public speaking tuh kita harus buang rasa malunya kita sendiri, jangan mikirin negatifnya dulu. Kita harus mikir kayak ini kalau aku yakin aku pasti bisa. Ini kalau aku yakin nih aku ngelangkah ke depan, aku ngomong sama semua orang, pasti insya Allah bisa. Jadi jangan ada apa ya, mindsetnya tuh jangan yang buruk dulu. Mikir kayak perkara belibet atau enggaknya nanti dulu lah, yang penting aku harus bisa, harus berani. Dan intinya tuh kalau mau ngomong di depan umum itu kita juga harus ngerti inti materi yang mau kita sampaikan tuh apa, jadi nggak belibet gitu. Harus banyak baca buku juga untuk memperbanyak kosakata, jadi pas mau disampaikan tuh semuanya lancar, tinggal disampaikan. Berdoa dulu intinya. Kalau dari kakak Rizka sama kak siapa tadi? Pirel tadi, punya ini nggak minat bakat sendiri tentang menulis? Punya nggak sih rasa kayak aku mau bikin buku, mau nulis gini? Atau emang suka nulis buku harian gitu? Suka nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau Kak Rizka? Suka. Suka. Gimana tuh? Sukanya kenapa? Bisa ngasih motivasi, inspirasi ke teman-teman gimana sih caranya biar suka nulis gitu loh? Gimana itu? Caranya gimana? Gitu aja sih. Gimana? Nggak bisa jelasin. Gimana? Suka aja kayak hari ini kayak kenapa kejadian ada apa aja ditulis. Ditulis gitu. Terus lama-lama dirangkain jadi satu. Oh, kayak gitu itu teman-teman. Kita harus mulai dari awal. Dari satu persatu. Oke. Terus dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kenapa lebih milih ini penerbit sih? Kalau soal itu Gendis sendiri kurang paham ya, karena pas dari awal Gendis masuk ke sini itu emang udah selalu di SIP publishing gitu. Kalau di Miftahul Salam kemana kalau menerbitin buku? Oh, masa saya Kurang tahu. Lebih ke yang gurunya. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Bok mau gantian nanyanya? cara kayak ngajak alumni buat kerjasama yang sampai nyumbangin buku gitu. Itu tuh karena apa ya, ada rasanya sendiri gitu loh, kayak yang tadi udah Bu Yani sampaikan, ngelihat bapak ibu guru kayak gini, kerja kayak gini, terus ngelihat perpustakaannya udah terakreditasi A gitu, jadi kayak ada rasa tersendiri yang kedorong kayak aku mau ini, mau ngasih ini gitu-gitu. Mungkin itu yang Genis tahu sedikit sih. Karena biasanya tuh yang ada yang ngomong sama alumni itu biasanya bapak ibu guru sendiri. Jadi untuk duta siswa itu kurang paham. Karena kan yang ngurus ini kan pustakawan bareng sama guru-guru yang lain. Ada lagi? Cara biar siswa itu minat membaca. Sebenarnya minat baca sih tergantung diri sendiri ya. Ada juga yang malas, ada juga yang semangat. Biasanya tuh bapak ibu guru tuh sering nyuruh kayak ngasih tugas ngerangkum halaman segini. Nah itu tanpa mereka sadari kan mereka udah disuruh buat literasi kan, suruh baca. Karena kalau mereka nggak baca ya mereka nggak akan mungkin bisa ngerangkum. Ada juga di sini tuh P5. Kayak kita tuh bikin buku, kita nulis, nanti hasilnya tuh kita bacain di depan. Jadi itu kita didorong untuk membaca dan menulis. Terus juga ada juga yang tadi Gede sudah sampaikan, setiap hari apa sama apa itu ada juga masanya literasi, kadang literasi baca, kadang juga literasi menulis gitu. Ada lagi? Udah segitu aja. Nah ini sekarang Gendis yang mau nanya nih, kalau tadi kan kita udah jalan-jalan, nah satu tempat atau beberapa tempat yang paling menonjol yang bikin kalian suka tuh apa? Yang kalian suka dari sekolah ini tuh apa? Di bagian lorong itu. Lorong Gendo. Nih satu-satu dulu ya, dari siapa tadi? Dari Pirel dulu. Apa yang paling suka lorong Gendo? Di bagian itu sih barang-barang jadul. Oh iya, kenapa tuh? Kenapa paling suka di bagian situ? Ya, jadi kayak apa ya? Jadi mengingat dulu-dulu. Susah-susahnya. Suka di situ. Selain itu ada lagi nggak? Atau mungkin yang kayak, oh ini bagus nih, perlu ini diadain gitu. Ada nggak? Di yang seni, lebih ke seni. Di ruang seninya tadi. Ruang seni. Yang menurutnya Pirel tadi. Kak Pirel tadi di ruang seni tuh yang paling bagus, yang paling kayak
kesorot tuh apanya? Ke yang gambar gitu, terus batik. Oh, batik-batikan sama gambar-gambar yang ada di gerai seni ya? Ya. Oke. Udah gitu aja? Kalau dari Kariska? Podcast. Podcast ini, kenapa? Kayak jarang aja yang ada gini sekolahnya sih. Sekolahnya gini. Tapi kepengen nggak sekolahnya ngadain podcast kayak gini, ruang multimedia gini? Pengen. Kepengen. Nanti kalau ada, Kariska sama Kak Viral ya yang gerakin ya, dibantu gerakin. Insyaallah. Ini kali pertama podcast atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Pertama kali dan di sini juga guys, bareng aku ya. Rasanya deg-degan kah atau gimana? Deg-degan. Deg-degan, tapi di bawah santai aja lah ya, karena di sini kita cuma mau cerita-cerita aja. Tadi kan Gendis sempat ketemu kakak. Gendis ngomong sama Nadif tadi di luar, aduh Div gimana ya kalau nggak bisa nyampein, gimana kalau misalkan kita nggak bisa nyampein yang terbaik, nggak bisa ngasih kesan pertama yang baik buat teman-teman semua. Tapi ternyata tadi pas Gendis tanyain, ternyata ratingnya 10/10, jadi seneng gitu. Terus kalau di sekolah ini tuh yang paling kakak apa ya, paling tahu sebelumnya, dari sebelum pernah kesini tuh yang paling kalian tahu tuh apa? Udah pernah dengar SMP 1 punya ini nih gitu. Paling tahu tentang perpusnya doang. Perpusnya doang. Oke. Tahu nama perpusnya emang dari dulu. Gak tahu namanya, baru tahu tadi. Apa namanya sekarang? Widya Pustaka. Oh iya benar. Kalau di MTS Miftahul Salam namanya apa? Gak ada namanya. Oh nggak ada namanya, berarti cuma perpus doang. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak, dari Gendis juga udah cukup. Mungkin itu aja podcast pembicaraan bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang udah kita sampaikan bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.